Hai guys, perkenalkan, nama saya Safana Putri dengan nomor induk mahasiswa 1812031 dari Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Jadi, hari ini aku akan nge-review dari film leadership, yaitu film Bung Karno dan juga film 5 cm atau 5 cm. Yuk langsung aja disimak. Jadi untuk film Soekarno ini merupakan film drama Indonesia karya Hanung Bramantyo. Nah, film ini menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dengan tokoh utama Soekarno yang diperankan oleh Aryo Bayu. Pada waktu kecil, Soekarno bernama Kusno karena sering sakit-sakitan. Kemudian nama Kusno itu diganti oleh bapaknya dengan nama Soekarno. Nama ini terinspirasi dari nama tokoh Kurawa yang sesungguhnya berhati mulia, yaitu Adipati Karna. Pada masa kecil, Soekarno sempat menjalin cinta monyet dengan seorang gadis kecil dari Belanda bernama Min Hessel. Akan tetapi, ayah Min tidak menyetujui hubungan mereka, sebab ayah Min menganggap bahwa Min dan Soekarno tidak sederajat. Dari sinilah rasa nasionalisme Soekarno tumbuh. Lalu beranjak dewasa, Soekarno mulai aktif di bidang politik. Pada umur 24 tahun, Soekarno juga berhasil mengguncang podium. Akan tetapi, Soekarno harus dipenjara. Soekarno telah dituduh menghasut dan memberontak. Di Bengkulu, Soekarno istirahat sejenak dari politik. Ia menjadi seorang guru di sebuah madrasah, dan saat itulah hatinya mulai tersambat pada gadis muda bernama Fatmawati. Padahal Soekarno masih menjadi suami inggit Garmasih. Di saat rumah tangga Soekarno diguncang masalah, persoalan politik semakin memanas. Pasukan Belanda yang berada di Bengkulu sempat akan memindahkan Soekarno ke Jawa untuk diasingkan ke Australia. Berbeda dengan Belanda, Jepang justru membantu Soekarno untuk dibawa kembali ke Jawa. Tujuan Jepang adalah memanfaatkan Soekarno untuk menarik hati rakyat agar mendukung program 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Sahabat Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Di tengah situasi genting, Soekarno mengalami masalah rumah tangga. Ia ingin menikahi Fatmawati, akan tetapi tidak ingin menceraikan Inggit, hingga akhirnya Inggit mengalah. Saat Soekarno, Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh tua masih mempertimbangkan beberapa hal pada 15 Agustus 1945, para tokoh muda menculik Soekarno, Hatta, dan Fatmawati ke Rengas Dengklok. Hatta dan Syahrir ini bersaing politik dengan Soekarno, mengingatkan bahwa Jepang tidak kalah bengisnya dengan Belanda. Nah, kemudian di Jakarta, Laksamana Maeda menjelaskan janji samurainya. Ia meminjamkan rumahnya sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di depan rumah Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Upacara dimulai dengan sambutan singkat dari Soekarno yang dilanjutkan pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera merah putih dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Untuk nilai-nilainya, pemimpin yang terbuka. Yang kedua, pemimpin yang bisa menyesuaikan pembicaraannya. Pemimpin yang memedulikan orang kecil, pantang menyerah, dan memiliki semangat kekeluargaan serta kebersamaan. Itu saja untuk review dan nilai-nilai film dari Bung Karno. Kemudian lanjut untuk film 5 cm. Kita bisa langsung simak videonya. Jadi film ini menceritakan tentang persahabatan 5 orang anak muda yang bernama Zafran, Riyani, Genta, Arial, dan Ian, yang terikat dalam jalinan erat persahabatan di mana mereka memiliki obsesi dan impian masing-masing. Zafran yang puitis, sedikit gila, apa adanya, idealis, agak narsis, dan memiliki bakat untuk menjadi orang terkenal. Riyani yang merupakan gadis cerdas, cerewet, dan mempunyai ambisi untuk cita-citanya. Genta, pria yang tidak senang mementingkan dirinya sendiri sehingga memiliki jiwa pemimpin. Arial, pria termaco di antara pemain lainnya. Ian, dia memiliki badan yang paling subur dibandingkan teman-temannya.
penggemar Indomie, bola, dan artis cantik. Ada pula Dinda yang merupakan adik dari Ariel, seorang mahasiswi cantik yang sebenarnya dicintai Zafran. 5 sahabat ini telah menjalin persahabatan selama 10 tahun. Suatu ketika, mereka jenuh akan aktivitas yang selalu mereka lakukan bersama. Terbesit ide untuk tidak saling berkomunikasi dan bertemu satu sama lain selama 3 bulan. Ide tersebut disepakati. Selama 3 bulan berpisah, itulah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka lebih kaya dari sebelumnya. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, mereka menemukan arti manusia sesungguhnya. Perubahan itu mulai dari pendidikan karir, idealisme, dan tentunya love life. Semuanya terkuak dalam sebuah perjalanan reuni mereka, mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, Mahameru. Sebuah perjalanan hati demi mengibarkan sangsaka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tanggal 17 Agustus. Sebuah perjalanan penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai Indonesia. Petualang dalam kisah ini bukanlah petualangan yang menantang adrenalin demi melihat kebesaran Sang Ilahi dari atas puncak gunung. Tetapi, petualangan ini juga perjalanan hati untuk mencintai persahabatan yang erat dan hati yang mencintai negeri ini. Dan di sanalah cerita bergulir, bukan hanya seonggok daging yang dapat berbicara, berjalan dan punya nama. Mereka pun pada akhirnya dapat menggapai cita-cita yang mereka ingin impikan sejak dulu. Perjalanan selama 3 hari ke puncak tertinggi di Pulau Jawa itu pun membuka cerita yang tersimpan dari 5 anak muda ini tentang impian-impian yang mereka miliki, cita-cita yang mereka ingin capai, termasuk cinta yang selama ini sengaja Genta tutupi kepada Riani karena takut akan merubah persahabatan mereka semua jika Genta mengungkapkan perasaannya. Untuk nilai yang terkandung dalam film 5cm ini, yang pertama, kita harus menanamkan satu keyakinan pada diri kita, bahwa tidak ada yang tidak bisa di dunia ini, karena dengan menanamkan itu, semua cita dan impian kita akan tercapai. Yang kedua, jangan menganggap bahwa kritik itu merupakan suatu kemunduran atau serangan. Tapi kalau kita dikritik buat cetak biru di pikiran kita. Yang ketiga, sebaik-baiknya manusia dalam hidupnya adalah apabila ia menjadi manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, bukan orang yang mementingkan diri sendiri dan terlalu mencintai dirinya sendiri. Yang keempat, jadikan mimpi kita mengambang 5 cm di depan kening kita, agar dia tidak perlu lepas dari mata kita, dan bawa mimpi kita, keyakinan kita itu setiap hari. Kita lihat setiap hari, dan percaya bahwa kita bisa, apapun hambatannya, bilang sama diri kita sendiri kalau kita percaya sama keinginan itu, dan kita tidak bisa menyerah, bahwa itu akan berdiri lagi setiap kita jatuh, bahwa kita akan mengejarnya sampai dapat apapun itu, segala keinginan, mimpi, cita-cita, keyakinan diri. Dan yang kita butuhkan hanya lapisan tekad yang 1000 kali lebih deras dari baja. Itu saja untuk review dan nilai-nilai film 5cm. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like channel ini.